Halo semua, salam hangat dari Surabaya. Tapi kali ini di rumah aja. Saya Ilham dari Sepima. Inilah kisah unik pencapaian inspiratif dari kampus se-Indonesia yang kita rangkum dalam Flash News Mitra Sepima. Flash News edisi kali ini akan mengupas tips-tips mau kuliah di kampus favorit Indonesia. Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung adalah 3 dari sekian banyak kampus yang kerap jadi idola kamu yang mau kuliah. Agustus ini menjadi momentum dimulainya perkuliahan tahun ajaran 2021-2022. Senin 2 Agustus lalu, Universitas Gadjah Mada telah menggelar pelatihan pembelajar sukses bagi mahasiswa baru PPSMB UGM. Diikuti ribuan mahasiswa yang telah dinyatakan diterima sebagai bagian dari keluarga UGM. Sama kita dalam Flash News yang pertama adalah Rektor Universitas Gadjah Mada sekaligus Ketua Forum Rektor Indonesia, Profesor Insinyur Panut Mulyono M.Eng Dieng IPU ASEAN. Prof. Panut akan menjelaskan kepada kita kesuksesan ujian tulis UGM yang berlangsung secara offline dengan protokol kesehatan yang ketat, serta kesuksesan para mahasiswa yang berhasil diterima di UGM. Beliau juga akan bagi-bagi bocoran ke kita nih para peserta komunitas Sepima. Kenapa UGM bisa laris mendapat begitu banyak pendaftar, serta tips bagaimana untuk kamu yang mau kuliah di UGM. Kita simak sama-sama penjelasan dari Prof. Panut, Rektor UGM dan Ketua Forum Rektor Indonesia. Izin memperkenalkan dulu. Terima kasih Bapak Profesor Insinyur Panut Mulyono M.Eng telah hadir dalam wawancara Flash News Sepima. Kita di sini hendak belajar Prof tentang kisah sukses, best practice, seleksi mandiri Universitas Gadjah Mada yang kita kenal sebagai UTU UGM. Nah, Prof, sebagai informasi kepada audiens dulu nih, Prof Panut ada rektor dan guru besar Universitas Gadjah Mada. Sekaligus kami izin memperkenalkan ya Pak sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia terpilih. Nah, Sepima sebagai perusahaan dan komunitas IT yang telah 18 tahun bergerak di bidang pendidikan hendak membagikan inspirasi dari Prof. Panut kepada masyarakat luas berlandaskan semangat revolutionize education. Nah, langsung saja Prof. 30 ribuan peserta UTUL dan UGM, satu-satunya kampus di Indonesia yang saat ini menggelar seleksi mandirinya secara offline dan sukses tatap muka langsung. Pertanyaannya Prof, kenapa offline dan apa tips suksesnya? Iya, ya gini Mas Ilham, bahwa kami telah merencanakan bahwa UGM tahun ini itu kita laksanakan secara luring begitu. Mengapa secara luring? Ya karena kemarin itu kan COVID itu sudah menurun ya. Sebelum Lebaran itu. Kemudian kita juga sudah pernah 2 kali pengalaman mengadakan UTBK. Yang tahun 2020 UTBK UM-nya itu tidak pakai waktu itu ya. Tetapi untuk yang SBMPTN sudah kita laksanakan. Tahun ini juga UTBK kita laksanakan. Lalu saat itu saya berpendirian, ya pastilah kita bisa melakukan tes langsung dengan tatap muka dalam tanda petik dengan luring, dengan pelaksanaan protokol COVID yang sangat ketat. Dan karena kita sudah menyiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, ya kita laksanakan begitu. Ya begitu. Siap-siap jauh harinya Bapak. Ya betul, karena sampai begini Mas Ilham, bahwa kami soal itu kan tidak boleh sembarangan, karena ini kita tidak sehari serempak waktunya ya.
ada 10 hari perjalanan. Kemudian yang Jakarta itu mulai tanggal 22 sampai 29 hari ini. Sehingga itu kan soal itu pasti ada berulang-ulang gitu kan. Sehingga soalnya itu harus banyak sekali. Supaya kalau diacak itu siapapun yang bisa mengerjakan berarti anak pintar, karena paling yang berulang soalnya itu dalam 10 hari itu hanya sedikit begitu. Jadi walaupun seseorang tanya teman-temannya, kemarin apa soal yang keluar, ini itu. Nah, besok tidak boleh ini itu lagi. Tetapi ya itu loh. Sehingga jumlah soal itu harus ribuan begitu. Dan pedoman kami adalah kira-kira 20 sampai 30 kali soal yang diujikan itu persediaan soal kita begitu. Makanya persiapannya harus panjang, membuat soal yang banyak itu. Kemudian tentang komputer, karena kita ingin berhemat dari sisi ruang dan kerapian ruang, maka juga kami tender mengadakan tab. Jadi kemarin banyak yang bukan pakai desktop gitu, tetapi pakai pad begitu ya untuk mengerjakan soalnya, dan ini kan perlu perjalanan panjang begitu. Sehingga hal yang paling sulit bagi saya itu ketika hampir waktunya pandemi COVID meningkat tajam. Wah, ini sesuatu yang sangat krusial, sehingga harus betul-betul berpikir panjang untuk jalan atau tidak. Nah, saat itu memang kami sangat berat untuk memutuskan jalan atau tidak. Tetapi dengan berdiskusi, dengan meyakinkan teman-teman, akhirnya oke, itu jalan. Nah, tentang jumlah pendaftar yang banyak ini juga Pak, banyak kampus juga layaknya di Bintang Kota Media mengeluh kekurangan pendaftar Pak. Nah, UGM ini kan pendaftarnya banyak Pak. Tipsnya Pak bisa jaring banyak pendaftar ini apa Pak? Ya, justru kami membatasi diri. Kalau waktunya tidak dibatasi pendaftarannya itu akan sangat meludak. Tahun lalu untuk yang UM-nya seleksi mandirinya UGM 76.000 tahun lalu. Tetapi kita tidak tes luring ya tahun lalu, sehingga tidak ada masalah. Tapi sekarang karena luring kita batasi sejumlah hari pendaftarannya, kita hitung sehingga kemarin pendaftarnya 36.470. 36.470. Nah, mengapa untuk pendaftar ke UGM banyak? Ya saya kira memang begini ya, karena UGM yang jelas apapun cara masuknya, baik itu mandiri maupun SBM maupun SNMPTN, itu tidak ada uang gedung ya, kira-kira begitu ya kan. Itu hanya UKT saja gitu loh. Itu mungkin sebagai pertimbangan bagi pendaftar itu barangkali, tetapi yang lain juga mungkin karena alhamdulillah kami juga bisa bertahan pada posisi perguruan tinggi yang nomor 1 paling tidak di QS, World University Ranking gitu ya. Dan itu juga mungkin menjadi daya tarik. Nah, mungkin daya tarik yang lain adalah, nah kok banyak lulusan UGM yang jadi menteri ya kan? Ada yang jadi presiden. Nah, mungkin itu juga anak-anak punya imajinasi ya itu adalah banyak faktor saya kira. Dan saya juga tidak tanya ke satu-satu mahasiswa mengapa milih UGM, ya saya senang saja banyak yang mendaftar begitu. Mantap Bapak, banyak yang mendaftar juga, tapi Pak ada pendaftar yang pastinya nanti diterima dan nantinya belum diterima. Nah, pesan Bapak, Pak, apa pesan Bapak kepada mahasiswa yang nanti diterima maupun yang belum Pak?
Ya tentu ya, kalau yang diterima walaupun belum diumumkan, bagi yang diterima saya mengucapkan selamat bergabung ke UGM, dan setelah menjadi mahasiswa nanti ya mari kita betul-betul memanfaatkan kesempatan yang tidak dimiliki oleh banyak pemuda Indonesia yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau melanjutkan ke UGM. Jadi itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar memperoleh pendidikan yang bagus, kemudian nanti lulus bisa berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Bagi yang belum itu tidak boleh berkecil hati ya. Cari kampus yang lain, kampus yang bagus di Indonesia itu banyak gitu ya, sehingga harus nanti tetap bersemangat mencari kampus yang lain, dan yakinlah bahwa dimanapun adik-adik nanti belajar, hal yang sangat menentukan untuk sukses, untuk memperoleh karir yang baik setelah lulus itu ya tidak semata-mata belajar di kampus mana, tetapi adalah diri kita sendiri ya yang menentukan kesuksesan atau masa depan kita. Jadi dimanapun kita belajar, di kampus manapun, kita harus optimis, harus bisa menentukan masa depan kita begitu. Nah, tadi misalnya adik-adik yang tahun depan ingin mencoba lagi, ya mudah-mudahan berhasil begitu ya. Tetapi jangan menunda hanya karena tidak lulus masuk UGM saat ini. Daftarlah atau carilah tempat lain untuk belajar. Di Indonesia banyak kampus yang bagus-bagus begitu. Cari tempat lain, kampus negeri atau swasta, dan tetap semangat ya Prof intinya. Ya tetap bersemangat karena ya masa depan yang menentukan diri kita ya. Tempat belajar itu hanya merupakan sarana ya, sarana untuk meraih masa depan. Siap Prof, pesan-pesan yang luar biasa. Insya Allah kami dari Sevima siap terus memviralkan berita-berita luar biasa dari UGM dan dari kampus-kampus se-Indonesia. Matur sembah nuwun Prof atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Mas Ilham. Salam sehat. Cukup ya. Siap Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Masih. Flash News yang kedua, kita akan dibersamai oleh Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni ITB, sekaligus staf khusus Menteri BUMN, Bapak Arya Sinulinga. Beliau adalah insinyur dan aktivis handal yang kini juga dipercaya untuk memberi arahan dan petunjuk kepada Telkomsel dalam kapasitas beliau sebagai komisaris. Dalam Flash News kali ini, beliau akan bercerita tentang kisah perjuangan dari Sumatera Utara saat mendaftar ITB, lalu suka duka kuliah di ITB, dan tips serta inspirasi dari pria yang kita sering sapa sebagai Bang Arya ini untuk kamu yang mau kuliah di ITB. Kita simak sama-sama tips mau kuliah di ITB dari Bang Arya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Arya Sinulinga. Kita bersama-sama memang mengenal beliau sebagai staf khusus Menteri BUMN, Komisaris di Telkom, tapi teman-teman saat ini beliau juga Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung. Selamat Pak Arya atas amanah barunya di IKITB, ikut senang dan mohon bimbingannya selalu, Bang. Nah, menjelang tahun ajaran baru nih Pak, ada jutaan anak saat ini menginjak kelas 12 SMA dan ingin masuk ITB. Menurut Bang Arya sebagai Sekjen IKITB nih Pak, apa pesan yang bisa diberikan kepada anak-anak yang ingin masuk ITB Pak? Baik, sebenarnya ini ya, yang pertama itu adalah di pikiran kita itu harus berpikir positif. Itu yang penting pertama, karena
dengan pikiran positif itu akan memacu kita melakukan langkah-langkah dan tindakan-tindakan kita juga positif. Karena kalau kita mau masuk perguruan tinggi dan memenangkan sebuah kompetisi masuk perguruan tinggi, karena kan kompetisi juga ya, mau nggak mau seperti itu, maka yang harus yang pertama adalah pikiran kita, pikiran dan mental kita. Kalau pikiran kita sudah berpikir positif bahwa kita akan bisa memenangkan pertempuran untuk masuk kompetisi ini, maka mental kita akan terbentuk. Mental kita akan jadi mental merdeka. Gitu. Di sekarang kampus merdeka ini mental merdeka. Mental merdeka itu mental juara, bahwa saya akan mampu untuk masuk perguruan tinggi negeri yang saya cita-citakan. Gitu. Apakah itu ITB atau yang lainnya. Gitu. Jadi ketika mindset tersebut sudah tertanam di kepala kita, di pikiran kita, maka itu akan membentuk mental kita. Nah, setelah itu baru kita masuk dalam hal teknis. Hal teknis itu akan terpacu dan itu akan membuat kita realistis terhadap apa yang mau kita capai. Jadi nggak mungkin gitu kalau kita wah saya pengen ini, tapi saya pengen masuk ITB, tapi kita nggak melakukan apapun, ya sama aja, gitu. Nggak mungkin. Gitu. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan tindakan. Jadi tindakannya harus ada. Setelah tadi pikiran, mental terbangun, tindakan harus ada. Tindakannya bagaimana? Nanti antara pikiran dan mental tuh dan tindakan akan sebuah seperti ini dia, spiral. Dia akan naik terus gitu ya. Dan dia akan mencapai puncaknya ketika nanti kita ujian dan berhasil. Nah, dalam hal tindakan, ada beberapa yang mungkin tips yang bisa saya berikan. Gitu ya. Ini pengalaman saya baik sekolah SMA maupun kuliah di ITB. Nah, apa tipsnya? Gitu. Yang pertama adalah diusahakan dulu di depan. Diusahakan dulu di depan, gitu ya. Karena dulu di depan itu membuat konsentrasi kita agak fokus, gitu ya, agak fokus. Tapi kalau akhirnya di tengah dan di belakang pun ya nggak apa-apa boleh buat, karena memang sejak awal seperti itu. Nanti tuh di belakang juga oke, tapi Anda harus tetap bisa punya fokus dalam ini. Gitu. Cuma kalau dulu di depan itu akan bantu Anda fokus mendengarkan omongan guru Anda, karena Anda kan nggak punya waktu. Guru kita itu kan punya keterbatasan untuk melihat semua. Sehingga kalau di depan biasanya agak dia perhatikan gitu, bukan kita. Nah, dan jangan harus takut sama guru gitu. Nah, jadi pertama dulu di depan. Kemudian yang kedua, Anda harus ikuti semua apa yang diajarkan oleh guru Anda. Jadi Anda duduk dan dengarkan. Itu saja pun sudah membuat Anda akan jadi paham apa yang diajarkan oleh guru Anda. Jadi lihat, perhatikan, dengarkan. Lihat, perhatikan, gitu ya. Dengarkan dan perhatikan gitu. Kemudian tahapan kedua, tulis semua di kertas oret-oret. Di oret-oret itu tulis semua apa yang diomongin guru kita. Tulis semua gitu, ditulis ada di oret-oret. Di setiap guru Anda ngajar, Anda tulis semua omongannya. Yang penting-penting ditulis dan dipilah-pilah, dipelajari dan sebagainya. Di waktu Anda sekolah nih belajar. Jadi setiap omongannya ditulis, walaupun ada terpampang bahan presentasinya, Anda tulis. Jangan cuma lihat. Karena apa? Dengan menulis, Anda itu mengulang apa yang diomongin guru Anda. Tulis semua. Jadi walaupun nanti gurunya secara online mengajar gitu ya, baru dia kasih presentasi atau apa, enggak, Anda harus tetap tulis. Anda harus tetap tulis. Apalagi kan online, mungkin malah semuanya depan guru kan gitu ya. Anda harus lebih berat di konsentrasinya daripada kalau di rumah, di sekolah. Anda tulis semua. Nah, selesai Anda tulis, kemudian selesai sekolah, maka Anda harus kembali menulisnya. Mengulang menulis di kertas, di buku yang benar. Jadi oret-oretan tadi Anda tulis ulang di buku Anda. Ya. Nah, dari situ waduh, ini maaf ya. Bang. Ada aku kontrol tuh.
ya. Ya, Bang. Saya Nah, jadi ya kita mulai lagi. Setelah Anda tulis semua ya di rumah, maka sebenarnya Anda telah mengulang pelajaran. Anda tulis, Anda kan misalnya kalau matematika gitu ya, kan Anda tulis ulang. Ini dari mana ya? Anda pasti pelajari lagi. Oh, dari mana ya? Anda pelajari lagi. Kalau itu yang Anda lakukan, ya, kalau itu yang Anda lakukan, maka Anda telah melakukan pengulangan terhadap terhadap mata pelajaran Anda setiap hari. Sehingga kapanpun ujian, Anda siap sebenarnya. Karena Anda udah mengulang. Dan memperbanyak latihan ya. Itu latihan diperbanyak, pasti latihan diperbanyak. Dengan situ Anda kan latihan. Tiap hari Anda akan latihan. Jadi jangan mengandalkan di ujung, di akhir mau ujian nanti di mau PTN gitu ya. Tapi dari awal Anda itu ketika nanti Anda ujian, maka Anda akan sangat siap. Nah, kemudian apa lagi adik-adik? Ini tahap terakhir nih, yaitu mengajari teman-teman Anda. Anda buat kelompok belajar 5-6 orang, cari teman Anda yang nggak gitu, maaf nih, yang nggak suka belajar gitu. Ajak, yuk saya ajarin yuk. Gitu. Biasanya orang nggak mau ngajarin, itu kesalahan. Ada dua itu, kita berbagi. Yang kedua, apa? Kita itu seperti belajar ulang. Karena apa? Ada orang lain yang akan bertanya, kok bisa begitu? Nanti Anda akan cari jawaban. Kok bisa begitu? Anda cari jawaban. Nah, ketika Anda bisa menjawab, menjawab semua pertanyaan kawan-kawan Anda, maka sebenarnya Anda telah bisa menjawab semua soal-soal itu. Akan mirip-mirip pertanyaannya. Jadi, Anda harus berbagi sama teman-teman Anda. Sebenarnya dengan berbagi itu, Anda latihan untuk menjawab apapun masalah ini, soal-soalnya. Itu aja kunci tekniknya. Dengan itu, maka mental Anda akan terbangun. Ya. Maka mental Anda akan terbangun, ya, mental Anda akan terbangun. Anda akan jadi lebih lebih detail, gitu ya, lebih detail dan sebagainya. Itu mungkin tips yang bisa saya kasih dengan cara seperti itu. Kawan-kawan, saya sih yakin pasti bisa ya. Tadi pikiran, mental, kemudian teknik tadi Anda pelajari yang saya kasih tadi. Mudah-mudahan itu bisa akan Anda masuk mana aja yang Anda mau itu bisa masuk itu. Gitu sih ya. Lagi Bang, ini Bang ada pertanyaan. Waktu dulu Bang Arya mendaftar akhirnya diterima di ITB, kisahnya seperti apa Bang? Ini jadi inspirasi adik-adik mahasiswa juga nih Bang. Ya, seperti yang saya katakan tadi, memang belajar sejak awal. Tapi saya dulu gini, ini kisah lucu juga gitu ya. Teman-teman saya semua itu bimbingan tes di akhir-akhir. Intensif itu saya bimbingan. Saya nggak pernah bimbingan tes sejak awal. Saya belajar sendiri aja. Nah, bimbingan tes terakhir tuh di ekstensif itu ibu saya nanya, kamu ini kok nggak bimbingan seperti teman-teman kamu? Saya nanya gini, Mama saya mau masuk mana? Kalau masuk perguruan tinggi yang ada di tempat saya dulu di sekolah di kota saya, kayaknya nggak perlu saya bimbingan gitu, karena dengan belajar yang saya miliki udah bisa deh. Ibu saya bilang, enggak dong, kamu kalau bisa lebih tinggi lagi di Jawa kek. Oh ya udah, kalau gitu saya bimbingan deh gitu, untuk memperkuat apa yang sudah saya pelajari. Jadi saya bimbingan di ujung itu lebih kurang latihan apa yang sudah saya pelajari waktu saya sepanjang saya SMA itu. Itu yang bisa saya bagi. Jadi sebenarnya kalau kita belajar jauh-jauh hari, sebenarnya kita nggak perlu takut, bimbingan juga nggak perlu gitu. Tapi kalau kita bimbingan lebih kepada kita membangun sebuah ekosistem supaya semua itu isinya adalah orang-orang yang belajar bersama-sama, latihan tes dan uji. Karena kan itu ada trial ya, gitu ya. Ada tryout. Nah itu mungkin kita menguji seberapa banyak kita udah benar, berapa sih kita masih ada nggak soal kecepatan, soal mental, itu latihan namanya.
Jadi sebelum bertanding itu latihan dulu ya, itu latihan. Saya anggap bimbingan tes itu adalah latihan untuk persiapan pertandingan. Itu. Tapi pondasinya tetap di sekolah. Nyambung ke tadi nih Bang, waktu itu ya, rencana memilih kampus dan tapi akhirnya disuruh ke Jawa dan pilihnya ITB Bang. Kenapa ITB Bang? Ya ini lucu juga karena banyak alumni saya itu di sekolah saya itu suka ke SMA gitu ya. Dan mereka cerita dari ITB, tapi mereka cerita memperkenalkan ITB apa aja. Ya udah, saya sih ini aja ya, wah ini sekolah top ini gitu. Dan ya tahu lah situasi top gitu ya. Ya udah, saya ambil ITB gitu karena tahu tuh buat tinggi bagus gitu. Dan masuk gitu. Nah, kalau menurut Bang Arya sendiri, banyaknya calon-calon mahasiswa nih Bang suka pilih ITB, alasannya karena apa Bang? Ya karena tadi itu ya, karena dia kan di sana ekosistemnya terbangun, memang di sana secara dosennya memang bagus-bagus ya, baru lab-nya juga bagus, kurikulumnya juga standar internasional, jadi dan karena isinya banyak yang bagus-bagus, orang-orangnya juga kita biasa berkompetisi dan biasa bertemu dengan lingkungan yang orang-orang yang pintar-pintar seperti itu ya, pasti orang pengen mau situ. Itu pasti. Mantap Bang, terima kasih atas sharingnya bersama dengan Sevina. Ini akan jadi semangat jutaan adik-adik calon mahasiswa di luar sana yang baru masuk kelas 12 dan akan ujian tidak lama lagi. Ya. Terima kasih Bang Arya, hormat, sama-sama, dan segenap pimpinan di BUMN serta di Ikatan Alumni ITB. Ya, sama-sama. Yo. Flash News yang ketiga, hadir Sekretaris Universitas Indonesia, Dr. Agustin Kusumayati, MSc PhD, yang akan bercerita kepada komunitas Sevina. Tips-tips gitu untuk kamu yang mau kuliah di Universitas Indonesia. Serta beliau akan juga bercerita tentang filosofi unik lainnya dari UI. Ayo kita simak bersama video yang satu ini. Terima kasih atas kehadiran Ibu Dr. Agustin Kusumayati, PhD, selaku Sekretaris Universitas di Universitas Indonesia. Sebelumnya kita mengenal beliau sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan kali ini Ibu Agustin akan bagi-bagi tips untuk mahasiswa yang baru diterima maupun yang ingin masuk UI, ya Bu. Nah, pertama-tama nih Bu, SIMAK UI sudah selesai, seleksi-seleksi sudah selesai. Tips-tips dari Ibu dan nasihat bagi mahasiswa yang baru diterima UI agar sukses dalam studinya nanti Bu. Buat yang diterima ya, yang sudah diterima di UI? Iya Bu. Ya, tentu saja yang pertama-tama adalah puji syukur ya kita kehadirat Allah karena sudah diberi ketetapan oleh Allah untuk bisa menjadi mahasiswa di UI ya, yang merupakan impian banyak orang, tetapi yang bisa akhirnya menjadi mahasiswa di UI adalah sangat terbatas begitu ya. Nah, tentu saja rasa syukur ini harus dibuktikan. Ya, dibuktikan. Berarti gimana? Bahwa kita mensyukuri sudah diterima di UI. Buktinya adalah dengan kita kemudian belajar dengan bersungguh-sungguh ya. Jadi tips yang pertama tentu saja adalah ikuti kegiatan akademik, pendidikan dan pengajaran dengan sebaik-baiknya, dengan fokus ya, dengan mencurahkan segenap pikiran dan tenaga waktu kita untuk kegiatan akademik tersebut. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua kemudian kita itu di dalam belajar itu kan ada sesuatu yang ingin kita raih ya. Ada satu hal yang ingin kita pelajari untuk kemudian nanti menjadi bekal kita ketika sudah lulus, kita hidup di tengah-tengah masyarakat dan mengabdikan diri dengan kemampuan kita. Nah, untuk bisa mengabdikan diri dengan baik itu perlu keahlian-keahlian atau kompetensi yang lengkap. Tidak hanya katakanlah ilmunya saja begitu, tetapi juga kemampuan-kemampuan yang kita sebut sebagai soft skill ya,
seperti bagaimana kemampuan kita untuk memimpin dan juga dipimpin, kemampuan untuk bekerja sama, bekerja dalam tim, kemampuan untuk melakukan analisis situasi dan mengambil keputusan, ya Mas. Nah itu selain yang kita pelajari melalui pendidikan kurikuler yang ada di dalam kurikulum, itu bisa kita pelajari juga dengan atau melalui aktivitas kita pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Jadi pesan saya yang kedua tentu Universitas Indonesia itu menyediakan banyak sekali pilihan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Apakah dia menyangkut bidang seni, apakah dia menyangkut bidang penalaran, ada semua, bidang olahraga juga ada. Jadi silahkan dipilih keterlibatan kita, keaktifan kita dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut itu pasti memberikan manfaat yang positif pada kita, ikut membangun sosok kita, sehingga nanti ketika kemudian tiba saatnya mengabdikan diri tengah-tengah masyarakat, kita menjadi lebih siap. Jadi itu yang pesan saya. Jadi jalankan, ikuti kegiatan kurikuler dengan sebaik mungkin. Yang kedua, partisipasi pada kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat, ya, sesuai dengan minat kita maunya kemana. Raih sebanyak-banyaknya pengalaman, insya Allah semuanya akan berguna pada waktu nanti tiba saatnya untuk bekerja dan mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Itu pesan saya untuk mahasiswa baru Universitas Indonesia. Iya Bu Agustin. Nah, kemarin kita juga melakukan liputan ke anak kelas 12 SMA, Bu. Survei kecil-kecilan, UI ini menjadi salah satu kampus favorit para calon mahasiswa. Nah, menurut Ibu nih Bu, kenapa calon siswa pada berminat masuk di UI, Bu? Kenapa diminati gitu ya, UI ya? Ya tentu itu karena calon mahasiswa itu melihat sosoknya ya, performance atau kinerja Universitas Indonesia itu seperti apa ya. Orang-orang yang baik sekarang berada di universitas sebagai dosen, sebagai mahasiswa gitu ya, Sivitas Akademika, maupun yang sudah keluar dari universitas sebagai alumni, itu kita bagaimana? Kontribusinya kepada masyarakat seperti apa gitu ya, itu akan dilihat. Kalau alumni kita atau dosen kita, mahasiswa kita itu menunjukkan kinerja yang baik, itu tentu saja menjadi salah satu alasan mengapa kok orang menjadi tertarik kuliah di Universitas Indonesia ya. Yang kedua juga pragmatis sekali ketika kuliah di Universitas Indonesia dan setelah keluar kemudian bisa menunjukkan kinerja atau kompetensi yang kuat, lalu mendapat kesempatan untuk berkarya di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja kebutuhan kita untuk hidup, untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang lainnya itu bisa terpenuhi ya, kebutuhan mencari nafkah itu tentu orang akan melihat seperti itu. Jadi itu hal yang kedua gitu ya, kalau lulusan dari UI dalam tanda kutip mudah memperoleh pekerjaan, mudah untuk kemudian berpartisipasi di berbagai macam kesempatan ya, kesempatannya banyak. Itu juga menjadi apa yang dilihat ya, sehingga kemudian orang menjadi atau calon mahasiswa menjadi tertarik untuk masuk ke Universitas Indonesia sendiri. Yang ketiga mungkin juga kampusnya keren. Ini kan background saya juga bagus banget kalau dilihat, rektoratnya seperti itu gitu ya, lingkungannya masih asri, fasilitasnya banyak, untuk ada, untuk seni ada, tentu akan menarik juga bagi mahasiswa. Belum lagi nanti kalau untuk belajar ya dan mengajar, labnya juga keren gitu kan ya. Jadi itu juga menjadi salah satu hal yang menarik bagi calon mahasiswa untuk masuk ke Universitas Indonesia. Saya rasa itu ya. Baik Bu Agustin, lalu tips-tipsnya Bu untuk anak yang kelas 12 SMA, SMK, MA ingin masuk ke UI ini, apa yang perlu disiapkan dari sekarang? Ya, bisa masuk UI itu artinya lulus masuk, itu artinya suatu keberhasilan ya, suatu keberhasilan. Keberhasilan itu tidak ada yang diraih dengan santai-santai. Ya, tidak ada yang bisa diraih dengan ongkang-ongkang kaki gitu ya, tidak fokus,
tidak bersungguh-sungguh itu kemudian tiba-tiba berhasil, saya rasa tidak ada ya. Jadi yang pertama tentu saja adalah keseriusan, kesungguh-sungguhan, fokus untuk meraih apa yang ingin dicapai ya. Nah, kalau kita lihat sekarang untuk masuk ke Universitas Indonesia itu kan ada berbagai jalur ya. Mulai jalur seleksi yang kita kenal sekarang disebut dengan SNPTN atau yang kita sering dengar sebagai jalur undangan ya. Nah, kalau jalur undangan itu kan yang menjadi dasar penilaian adalah prestasi yang mantap dari si calon mahasiswa ini semenjak dia masih di kelas 1. Jadi ya jelas ya, yang akan berhasil masuk melalui jalur itu adalah dia yang memang tekun, memang fokus, bukan hanya nanti tunggu kalau udah kelas 3 gitu loh. Dari kelas 1 memang dia sudah fokus, sudah tekun. Jadi itu, jadi kalau memang mau masuk ke Universitas Indonesia, maka harus tekun, harus bersungguh-sungguh ya. Dan itu tidak bersungguh-sungguh atau tekunnya itu nanti giliran udah mau dekat ujian masuk. Nggak akan bisa itu kalau udah mendadak deket baru kemudian serius, tidak bisa. Jadi harus jauh-jauh hari itu menjadi sebuah pola perilaku, sebuah perilaku ya, kesungguhan untuk menjalankan tugas ya. Ini kan kalau kalau siswa SMA itu kan tugasnya ya belajar ya, tugas utamanya. Jadi bagaimana sungguh-sungguhnya itu akan terbawa nanti kalau dia sudah masuk perguruan tinggi, pola itu akan terbawa juga. Nah, itu jadi harus sungguh-sungguh ya. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengenali potensi diri. Kita itu potensinya di mana, bakat kita di mana, minat kita di mana ya, sehingga kemudian kalau kita bisa mengenali dengan baik, maka kita akan tahu potensi kita itu ada di mana, sehingga kita nanti akan mampu meraih apa, gitu ya. Jadi itu hal yang sangat penting. Bagaimana potensi diri kita sehingga kita kemudian tidak dalam tanda kutip ya salah pilih gitu, tidak salah pilih ya. Yang ketiga namanya juga seleksi ya. Seleksi itu kan berarti berkompetisi. Di dalam berkompetisi maka selain kita harus mengetahui kemampuan diri sendiri, kita harus mengenal lawan. Ya, mengenal kompetitor kita itu juga penting. Saya mau masuk ke program studi A gitu. Nah, peserta di program studi A itu yang ikut ujian itu ada berapa? Oh, yang ikut ujian itu ada 5.000. Yang diterima berapa? Yang diterima itu 50. Oh, berarti berapa yang lulus sekian persen. Nah, kan kita harus menjadi yang 50 itu di antara yang 5.000 gitu ya. Nah, kita harus kenal lawan-lawan kita yang 4.950 orang itu kemampuannya seperti apa gitu ya. Sehingga dengan demikian kita bisa secara tepat memilih saya mau ikut nih kompetisi yang sebelah mana gitu. Jadi usaha sungguh-sungguh, tidak mendadak semenjak kelas 1 sudah sangat serius, sangat fokus. Yang kedua mengenali diri sendiri, tidak hanya kemampuan diri kita sendiri, juga minat kita, bakat kita di mana. Yang ketiga, memahami juga, mengetahui juga kekuatan kompetitor. Bagaimanapun juga yang namanya ujian masuk kan kompetisi ya, kompetitor kita. Sehingga kita bisa memilih dengan tepat program studi apa yang akan dipilih sesuai dengan kemampuan kita, termasuk kemampuan untuk mengungguli kompetitor yang lain. Itu kira-kira ya, Mas Ilham. Bu Agustin. Nah, menyambung tentang kompetisi ini Bu Agustin, ada yang keterima, ada yang tidak, itu tadi sudah disebutkan. Nah, bagi yang belum diterima di UI, Bu Agustin dan Ibu, apa tips-tips dan pesan-pesan dari Ibu? Ya, bagi yang belum diterima di UI ya, itu tadi karena kita ini prinsipnya adalah setiap perguruan tinggi ketika dia melakukan seleksi, namanya juga seleksi ya, yang ikut ujian itu kan banyak dan banyak orang pinter gitu ya, banyak orang pinter, anak SMA tuh pintar-pintar gitu, tetapi kursi yang tersedia untuk duduk di ruang kuliah itu kan terbatas ya, karena kursinya cuma 50, jadi kita terimanya cuma 50, padahal yang mendaftar ada sekian ribu misalnya, seperti itu.
Nah, maka kemudian yang tidak lulus masuk ke UI karena tidak bisa memperoleh usia 50 itu sama sekali tidak berarti bodoh, sama sekali tidak gitu. Ini cuma kebetulan aja dia mau masuknya ke UI dan kemudian menemukan lawan-lawan yang seperti itu. Seandainya kemudian dia melihat tempat-tempat belajar yang lain, ya boleh jadi dia itu akan menjadi yang unggul juga di sana begitu. Jadi menurut saya tidak terima di UI itu tidak berarti dunia kiamat, sama sekali tidak gitu ya. Dan masih tetap terbuka peluang yang luas untuk tetap bisa mengembangkan diri. Jadi dimanapun ya siswa SMA itu akhirnya nanti berhasil meraih bangku kuliah, maka lakukanlah yang terbaik di sana. Percayalah bahwa ketika kita sudah ditetapkan untuk kuliah di satu tempat, artinya tempat itu adalah yang terbaik buat kita gitu ya. Jadi kalau kemudian para mahasiswa yang kebetulan tidak diterima di UI tapi kemudian diterima di perguruan tinggi lain itu bekerja dengan sungguh-sungguh, maka nanti lulus juga bisa hebat gitu. Jadi jangan merasa kalau sudah tidak berhasil masuk UI berarti ya sudah saya gagal. Tidak, sama sekali tidak. Ini hanya sekedar perkara seleksi saja gitu ya. Dari sekian kesempatan, sekian banyak bangku kuliah, siapa mau duduk di mana, hanya itu saja. Sementara keberhasilan untuk masa depan ya nanti kita bisa jadi apa, bisa bermanfaat seperti apa bagi masyarakat itu masih panjang perjalanannya. Jadi tetaplah fokus, tetap berjuang, usahakan yang terbaik, insya Allah nanti Tuhan akan memberikan yang terbaik juga buat kita semua. Demikian Mas Ilham. Terima kasih Bu, berarti pesannya yang mau kuliah ini tetap semangat, cari informasi, jangan patah asa ya Bu intinya. Masih banyak kampus lain, kita bisa dapat informasi sebanyak-banyaknya mau kuliah. Baik, Ibu Dr. Agustin Kusmayati PhD, terima kasih atas kesempatannya memperkenalkan Talkshow Sevima ini. Salam hangat dari kami di Surabaya, Ibu, untuk Ibu Agustin beserta segenap pimpinan dan sivitas Universitas Indonesia. Terima kasih Ibu, kami izin mengakhiri. Sama-sama, terima kasih banyak. Sukses selalu, sehat. Jangan lupa jaga kesehatan dan aman selalu dari segala macam mara bahaya, khususnya COVID-19. Sehat ya Mas Ilham. Siap, sehat juga Ibu Agustin. Terima kasih atas kesempatan itu. Itu dia 3 tokoh dengan perspektif dan kampusnya yang sangat menarik, menginspirasi kita untuk mau kuliah. Jangan khawatir untuk terlambat memperoleh informasi tentang kampus favoritmu, karena Sevima punya platform maukuliah.id yang akan selalu update tentang kampus negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Langsung saja klik websitenya maukuliah.id. Bisa daftar kuliah langsung juga loh di sana. Sekian Flash News kali ini. Saksikan Flash News selanjutnya dari Sevima. Saya Ilham undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.